Hello guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Jadi hari ini di edisi belajar Technical Analysis kita akan belajar tentang support and resistance. Yang dimana support and resistance ini cara yang sangat simple tapi powerful banget buat dapetin cuan. Orang seringkali ngabain ini karena mungkin terlalu simple gitu. Tapi jangan salah, ini powerful banget. So, let's go. Gue ajak kalian semua untuk tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa praktek dan dapetin cuan yang maksimal pakai cara ini. Sebelum kita lanjut, tolong bantu subscribe channel ini dan jangan lupa like dan nyalakan notifikasinya. Oke, sekarang kita langsung aja bahas tentang support and resistance. Jadi guys, support and resistance itu simpelnya sih kayak gini nih. Support itu lantai, resistance itu atapnya, plafon lah. Ya pokoknya gitu. Nah jadi maksudnya gimana? Nah langsung aja nih kita praktek. Nah misalkan ini chart ya, ini chart. Jadi kan harga naik turun, naik turun. Ya, misalkan pergerakan harga kayak gini nih. Terus kita mau tahu nih support and resistance-nya. Nah, kita lihat nih yang di bawah. Ini berapa kali harga mantul ya, yang di sini ya. Di sini. Ini bisa dibilang ini pantulan ini di area support atau bukan gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kita lihat. Ya, misalkan ditarik garis nih. Nih ya. Oh. Dia setiap kena garis ini, setiap kena area ini mantul gitu ya. Berarti ini bisa kita bilang support gitu. Teorinya kayak gitu ya. Ini bisa dibilang support. Pas kena lantai mantul. Ibarat kata kita banting bola bekel kena lantai dia mantul. Karena kena lantainya, jadi supportnya gitu. Nah, sedangkan kapan dia balik lagi? Contohnya kita ya lihat resist atap. Kalau kita lemparin bola ke atas kena atap, dia pasti akan jatuh ke bawah. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang atas nih. Kita tarik garis. Oh, ternyata dia setiap kena atas ini dia turun. Naik, kena atap, turun. Nah, itu bisa kita bilang ini itu resist. Warnanya hitam ya. Ini resist. Oke. Nah, sedangkan yang bawah ini kita bisa bilang ini adalah support. Nah, simpelnya begitu, support dan resist. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya kayak gini, teman-teman lihat di sini ya. Kalian lihat di sini, nah di sini. Ganti warna. Kita lihat di sini. Nah, terus kita lihat ininya, kita tarik lebih panjang ya. Ganti warna kuning. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata harga sahamnya itu bisa menembus resist. Ya. Jadi kita lempar bola bekel ke atas, ternyata plafonnya jebol, atapnya jebol. Oke. Karena kencang, dengan kekuatan yang kencang gitu ya, atapnya jebol, dia bisa lanjut dong terbang ke atas lagi, nggak tertahan karena atapnya jebol, dia naik. Nah, waktu atapnya jebol dia kan naik terus tuh. Sekarang atap yang pernah dia jebol itu menjadi supportnya. Jadi pas dia udah berhasil ngejebol, atapnya itu udah jadi supportnya. Kalau bola itu jatuh lagi kan otomatis jatuhnya ke daerah atap itu lagi kan. Nah, atapnya itu
jadi lantainya, apakah waktu kena lantainya mantul lagi atau enggak gitu. Nah, kita bisa lihat misalkan ternyata harganya terus naik, ya kan, ikutin harga pergerakan ini naik terus dia turun, pas ketemu atapnya yang lama itu yang sekarang jadi supportnya dia mantul. So ini bisa kita bilang resist yang udah jadi support, resist udah jadi support. Nah, teorinya seperti ini. Kalau ternyata dia nih si dia ternyata nggak mantul pas kena ini, ya kemungkinan dia turunnya sampai mana? Turunnya bisa sampai supportnya yang lama yang ini. Oke, baru dah kita bisa lihat apakah dia mantul dari supportnya yang lama untuk ke area ini lagi, terus turun lagi atau naik lagi. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya nih. Kita bisa lihat nih ya, Shido. Nah, ini hapus dulu deh, ulang. Kita tarik garisnya bareng-bareng. Ulang. Nah, misalkan nih chartnya Shido ya. Kita lihat nih, oh nih. Ini dia sering mantul nih. Nah, kita tarik gitu kan. Nah, jadi ada beberapa teori yang bilang tarik support itu harus dari ujung candlenya. Contoh ini saya zoom nih, mesti di ujung candle lagi nih baru valid, atau ada yang di bodinya baru valid. Nah, kalau gue pribadi yang gue praktekin adalah yang penting mana garis itu waktu ditarik lebih sering kena gitu ya. Jadi yang misalkan kayak gini nih berarti 3 nih yang kena. Nah, ternyata yang ini nggak pas di ujungnya gitu ya, di bodinya sedikit. Nah, sedangkan ini di bodinya gitu ya. Sedangkan yang ini juga di bodinya. Ya pokoknya yang lebih sering kena lah. Mau lu pas-pasin ujungnya, pokoknya yang penting lebih sering kena. Itu biar valid gitu. So, jadi misalkan ini nih kita udah tarik ya, Shido kayak gini, supportnya. Terus kita lihat nih ininya apa? Resistennya. Kita lihat nih, oh mana nih yang sering kena. Misalkan ini ya, kita tarik atapnya gitu. Nah, atapnya nih. Nah, misalkan kayak gini. Harus simetris? Enggak mesti simetris. Yang penting sering kena. Nah, kita bisa lihat nih ya. Waktu yang di sini dia kena atap, ada yang kena ujung, ada yang kena body, kena ini garis gitu ya, tengah-tengah garis. Tapi yang penting pas ditarik ke sini lagi, nah yang ini kena garis, gitu kan? Ini kena garisnya, ini kena bodinya. Terus yang ini juga kena garis, kena bodinya. Tapi ini sering kena. Nah, biasanya yang sering kena begini valid, lebih valid. Nah, yang ini kena garis. Kita bisa tarik ke sini. Terus setelah kayak gini kita bisa bilang kalau ini resist. Oke. Nah, ini resist nih, taruh garis resist. Sedangkan ini garis support. Ya. Ceritanya kita udah tarik garis nih kayak gini. Terus kita mau tahu waktu dia kena resist ini apakah dia turun atau dia naik, seperti yang tadi teori yang gue jelasin tadi ya. Waktu kena resist umumnya turun atau dia berhasil ngejebol resist. Jadi kalau misalkan dia berhasil ngejebol resist, ya nanti resistnya yang ini jadi support. Tapi kita bisa lihat dulu aja ya. Coba ya kita next. Oh, ternyata dia kebentur tuh. Lihat ya. Dia kebentur, resistnya dia nggak berhasil lewatin. Ini time frame daily sehari. Jadi waktu 20 Februari 2020 ke 21 dia nggak bisa ngebentur tuh. Dia nggak bisa ngebentur. Lanjut coba ya. Terus turun. Jadinya dia terus turun. Nah, waktu dia kena di sini tuh ya, kena garis support. Nah, kena nih. Mantul nggak ya? Dia balik naik atau enggak ya? Gitu kan? Balik naik atau enggak? Kita lanjut dulu aja, kita lihat di support. Oh, ternyata dia mantul sedikit gitu ya. Jadi dia udah kena garis tapi dia rebound naik, mantul sedikit, masih konsolidasi. Terus oh tuh, dia ternyata benar mantul tuh guys. Mantul, tapi sayang mantulnya enggak sampai atap.
ternyata dia lanjut turun lagi. Jadi dia mantulnya sebentar ya. Kalau ini dibilang di cat bounce, nah itu nanti akan dijelasin lagi lah di video selanjutnya. Jadi dia mantulnya sebentar, cuma pantulan teknikal sementara, terus dia balik turun lagi. Nah ini kan supportnya ya, karena dia udah di sini ya supportnya gue tarik lebih panjang lah ya, tuh biar bisa kita lihat lagi nextnya. Nah mantul gak nih, mantul gak? Oke. Nah, terus mantul gak? Kita lihat. Ini kok jadi supportnya nih. Oke. Wait, ternyata mantul. Teman-teman lihat, besoknya dia hijau. Hijaunya ya lumayan, hampir 5%. Dia mantul kan? Terus mantul lagi. Habis mantul dia berlanjut naik. Turun lagi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, di sini itu ada resisten minor, ya kan? Kan udah 2 kali kan dia di daerah ini. Pas udah di sini dia jatuh balik lagi, ya kan? Jadi di sini ada resisten minor. Dia mantul dari support, belum sampai atap dia udah balik lagi turun, ya. Terus dia mantul lagi dari support, belum sampai atap, di titik yang sama di daerah yang gua kotakin ini dia balik lagi turun. Ini dibilangnya ada resisten minor yang belum berhasil dia lewatin. Gitu ya. Apa kita lihat lagi? Oh ternyata jatuh lagi, hampir ke bawah, ngelewatin support yang dijebol, tapi berhasil closing di atas supportnya. Berhasil mantul lagi dari supportnya tuh, mantul candle hijau, ya. Setelah dia mantul, apakah dia benar-benar mantul ke atap dia selanjutnya di sini? Kita lihat. Ternyata besoknya dia turun, pantulan sementara aja, seller kuat. Nah, di sini kita bisa lihat candlenya ini full merah, full turun dan supportnya ini dijebol sama dia. Bedanya kalau yang di 13 Maret 2020 ini, gitu ya. Candle jebol, harga jebol support, tapi closingnya dia berhasil naik, makanya dia hijau. Ya, closingnya berhasil dia angkat naik. Sedangkan di candle yang 16 Maret ini dia turun, gak ada yang lawan, gak ada yang mau beli. Nah, dampaknya apa kalau support dijebol seperti dengan candle full merah kayak gini? Dampaknya adalah keberlanjutan turun. Nah, biasanya yang kayak begini untuk trader udah harus cut loss. Udah harus cut loss untuk mengamankan modal. Oke, kita lihat nih resikonya kalau support kejebol. Terus kita nggak tahu ya kapan. Terus. Nah, di sini mulai muncul pantulan. Oke, kita lihat dulu pantulan. Nah, teman-teman bisa perhatiin lagi di sini di candle yang ini ya. Waktu dia mantul, wow, rasanya keren nih. Udah mau ngejebol support dia yang lama ya. Support dia yang lama yang sekarang jadi resistance. Dia mau jebol break, ternyata masih nggak kuat aja. Masih nggak kuat nih ngejebol resistennya. Nah, waktu udah di sini garis ini tuh udah jadi resistance. Udah bukan support lagi ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia udah tutup di bawahnya itu. Berarti support lama dia udah jadi atapnya dia sekarang, resisten. Dia mau jebol, jebol, ternyata nggak berhasil kejebol. Closingnya masih di bawah itu. Kita lihat besok, apakah dia berhasil menjebol? Gitu ya. Nggak berhasil. Jadi dia berusaha tuh ngejebol, cuma lewat-lewat, tapi dia jatuh lagi. Turun. Nah, besoknya muncul candle hijau gede. Ini sebetulnya bisa dibilang candle bullish engulfing gitu ya, karena candle hijaunya menutupi semua candle merah. Nanti kita akan bahas lah lebih dalam lagi tentang jenis-jenis candle segala macam. Nah, pas dia udah rebound kayak gini, apakah dia berhasil menjebol resistannya? Nah, kita bisa lihat nih lebih dekat lagi, ya kan? Lagi-lagi dia ngetes garis tuh ya, ngetes garis ini tuh belum berhasil kejebol. Oke, jadi resisten ini lumayan kuat.
karena berkali-kali dites dan ini jadi resistance kuat. Kalau dia berhasil jebol ke atas, kemungkinan harga akan terus terbang. Kita akan lanjut coba. Wow, berhasil kejebol. Dia udah masuk di area ini, dan sekarang garis ini mulai di sini ya, berarti yang di sini jadi resistance. Sekarang yang di sini dia udah jadi support kembali. Ini udah jadi support balik nih. Nah, terus kita lanjut. Pas sudah kayak gini, apa yang terjadi? Ya, terus naik. Ya, terus naik. Nah, lagi-lagi ini kalau kita panjangin lagi guys, ya, teman-teman ya. Tuh. Ini kan ya, tadi kan begini nih. Tarik aja nih, sama. Nah, lagi-lagi ini masih jadi resistannya si Sido di April 2020 ini. Ya, kelanjutannya ya baik turun lagi sampai mampir ke supportnya dia lagi, dia kan kayak gitu. So ini adalah support resistance yang dimana teman-teman bisa pakai support resistance ini buat penentu teman-teman mau beli. Jadi kalau misalkan harga udah capai support terus dia mantul, boleh kita buy. Kita boleh buy. Contohnya ya seperti yang di sini nih. Dia ke sini, dia mantul, kita buy. Masih ada potensi untuk peluang mendapatkan profit sampai dia ke resist. Waktu di sini buy, profit, bisa berpeluang profit sampai ke resist. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah supportnya, 2-3% di bawah supportnya. Jadi teman-teman silakan praktekin ya. Jadi ini waktu dia mantul tuh kan, dia mantul. Nah jebol lagi apa kemungkinannya? Biasanya kita ya cut loss di sini. Udah cut loss nih 2-3%. Kayak gitu ya. So sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari belajar support dan resistance gitu ya. Dan jangan lupa praktek. Jadi nanti teman-teman bisa tentuin buy di support atau buy setelah breakout resist gitu ya. Resist berhasil dijebol ke atas, boleh buy on breakout. Dengan resikonya ya 2-3% kalau dia balik turun lagi lewatin resistnya, lewatin supportnya. Jadi ayo praktek. Oke, jadi gitu aja hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya belajar support and resistance bersama gua. Jikalau video ini bermanfaat, mohon bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa bantu support channel ini dengan caranya subscribe dan like video ini supaya guanya makin semangat dan channel ini akan bertumbuh. Oke, semuanya jangan lupa praktek. Dan kalau misalkan ada request, pertanyaan segala macam, silakan komen langsung di bawah atau di Instagram, terserah, bebas. Nanti gua akan atur, gua usahakan menyiapkan apa yang teman-teman request. Jadi thank you dan salam profit.